Assalamualaikum sahabatku semua dimanapun berada. Saya hari ini aktivitas saya mau bersih-bersih dapur ya. Ini mau bersih-bersih dapur. Karena kalau pagi saya juga nggak usah bikinkan sarapan buat bos, siang juga nggak usah buatkan makan siang buat majikan. Karena majikan pasti habis bangun tidur terus keluar makan di luar restoran, itu di luar itu restorannya ya gitu. Jadi siang saya juga nggak repot masakin, cuma malamnya aja nanti pasti masak, malam pasti masak ya, pagi sama siang jadi nggak masak gitu ya. Jadi kerjaan saya di rumah itu bersih-bersih seisi rumah gitu, karena juga nggak usah antar anak kecil, nggak usah jaga anak kecil. Jadi kerjaan saya tuh bersih-bersih sama malamnya masak gitu ya. Pokoknya kerjaan rumah itu saya gitu ya. Yang pertama saya siapkan, karena di saat ini adalah musim corona, jadi apa ya, bersih-bersihnya tuh lebih harus lebih bersih gitu. Pakai apa? Kalau dulu sebelum corona saya cuma pakai lap basah ini. Lap basah dikasih air terus dilap-lap gitu, terus dibilas sama lap kering ya, bilas sama lap kering. Tapi saat musim corona ada, jadi bos itu menganjurkan saya pakai ini detol, kayak sebahasa detol itu kalau di Hongkong namanya siutuk soy ya. Ini antiseptik, ada tulisannya antiseptik ya, kayak detol tapi mereknya bukan merek detol itu ya, makanya antiseptik ya gitu ya. Terserah bu bos beli apa ya, ini dipakai, dianjurkan harus pakai ini dikit ya. Karena saya pakainya pakai bak ini ya, pakai timba yang kecil buat ngelap. Ini airnya saya kasih separuh, terus ini tak kasih sedikit secukupnya. Pokoknya kita bisa kira-kira kasih berapa terserah kita gitu ya. Karena kalau terlalu banyak juga baunya menyengat buat kita gitu. Jadi cuma kasih sedikit. Terus itu yang pertama. Yang kedua harus dikasih ini, dicampur sama ini kalau bahasa Hongkongnya namanya biu pak soy ya, biu pak soy. Kalau di Indonesia itu namanya pemutih, itu yang bisa buat memutih baju itu iya. Itu ini juga dikasih sedikit gitu. Jadi air, terus dikasih ini kayak antiseptik, terus dikasih ini pemutih. Ini namanya siutuk soy, ini namanya biu pak soy iya gitu. Dua-duanya harus dicampur sama air. Terus ini banyak yang dua. Terus saya ingatkan sama teman-teman ya, karena di musim corona ini juga virus penyakit itu menakutkan ya, katanya majikan itu virus menakutkan. Jadi kitanya harus kreatif, bersih-bersih gitu. Tiap hari harus bersih-bersih, dilap-lap gitu ya, tiap hari nggak ada hentinya. Pokoknya apa aja itu dilap sama ini, biasanya itu kerjaan saya. Yang keempat adalah ini, kita harus pakai sarung tangan karena ini bahannya keras. Jadi kita harus pakai ini supaya kulit kita nggak terlalu langsung bersentuhan sama air, sama ini tadi, bahan-bahannya ini tadi. Jadi bos itu menganjurkan kitanya harus pakai sarung tangan biar tangan kita nggak gampang itu pecah-pecah atau gimana gitu kan. Takutnya kayak apa ya, kayak takut kalau ada kulitnya yang gampang sensitif itu ya, gampang sensitif nanti banyak ada luka, itu bisa bahan-bahan yang keras ini bisa masuk ke dalam itu tadi, yang kena luka itu tadi. Jadi bu bos, majikan kita itu menganjurkan kita harus pakai sarung tangan bersih-bersihnya ya itu. Karena musim corona ini juga, maksudnya gimana ya, kadang kita tuh berpikiran virus terlalu berbahaya, kita harus lebih berhati-hati gitu. Makanya kalau habis pulang itu kitanya juga harus bersihan, masuk rumah itu harus pakai semprot apa, kayak alkohol, pakai semprot apa, biar virus itu nggak menempel di baju kitanya itu iya gitu. Iya sobat, hari ini saya mau bersih-bersih, dan karena dapurnya ini tempatnya juga tinggi, saya harus pakai kursi gitu. Lebih baiknya aku juga harus pakai kursi karena panjat-panjat gitu iya. Tapi kita juga yang pertama mengutamakan keselamatan kita ya. Kita bekerja di negeri orang, kita paling utama yaitu harus
kita punya badan sehat gitu, juga kita juga harus berhati-hati dalam bekerja. Iya, itu yang paling paling utama, karena risikonya juga ada di kita kalau kita nggak bisa hati-hati gitu. Iya, ya memang bos itu menyiapkan asuransi buat kita, tapi asuransi itu nggak menyangkut keseluruhannya. Kalau kita sakit apa itu termasuk dalam asuransi apa itu ada gitu. Kadang kalau kita sakit gigi tuh nggak masuk asuransi ya. Sakit gigi tuh nggak masuk asuransi, jadi harus keluar uang sendiri. Yang pak masuk asuransi biasanya kalau kita lagi demam, apa periksa apa sakit lainnya, itu periksa ke rumah sakit itu baru masuk asuransi. Tapi kalau masalah gimana ya, kecelakaan jatuh dari apa itu saya belum tahu persis ya, itu masuk asuransi apa enggak itu saya belum tahu. Tapi setahu saya biasanya kalau saya lagi flu periksa ke dokter gitu apa itu ya sakit-sakit lainnya, apalagi nggak enak badan, nggak bisa nafasnya lagi nggak enak gitu, biasanya itu bisa diklaim asuransi. Itu yang saya ketahui. Tapi kalau kita lagi kerja pokoknya lap-lap apa, bersih-bersih apa, itu kalau kitanya jatuh itu nggak tahu ya masuk asuransi apa enggak gitu. Jadi pesan saya buat mbak-mbaknya yang lagi kerja di luar negeri, merantau ataupun kerja di rumah sendiri, itu juga kitanya harus hati-hatilah gitu ya, karena semua itu demi kita juga, demi kitanya sendiri gitu ya. Oke. Saya harus menyiapkan lap basah juga lap kering sahabat ya gitu ya, karena saya ini lap basah yang ada dicampur sama itu tadi, air yang tadi, lap keringnya sehabis dilap basah itu harus dilap kering, karena takutnya kalau nggak dilap kering, karena ini lemari bahannya dari kayu, nggak tahu ya kayunya itu bagus apa enggak, jadi bos itu menganjurkan harus dilap kering lagi ya. Itu jadi itulah anjuran bos, kitanya juga harus mengikuti gitu, biar antara ART atau babu itu sama bosnya saling kompromi, biar cara kerjanya itu bisa bagus dan efektif gitu. Iya. Ya, sekarang saya mau lap-lap dapur sobat ya. Beginilah saya kerjanya hari-hari ya, panjat-panjat, naik-naik, makanya kita harus hati-hati gitu kerjanya gitu, nggak usah keburu-buru, yang penting kerjaan beres semua, itu majikan udah suka, udah senang lah gitu ya. Yang penting utama itu majikan menganjurkan kita harus hati-hati sama kerjaan kita yang dikerjakan gitu. Jadi ya bukan bosnya tidak ingin menanggung risiko, enggak, maksudnya bosnya itu menganjurnya kita lebih hati-hati lagi, iya gitu. Jadi nggak usah keburu-buru, yang penting kerjaan itu beres gitu. Iya, beginilah kerjaan saya hari-hari, pokoknya bersih-bersih semua, itu seisi rumah itu dibersihkan gitu. Karena ya itu tadi udah saya jelaskan di depan tadi, saya nggak usah masak pagi, nggak usah bikinkan makanan siang, cuma malam aja nantinya saya harus masak gitu. Jadi dari bangun pagi saya tuh cuma kerjaannya ya bersih-bersih, bikin sarapan buat saya sendiri, makan siangnya juga buat saya sendiri gitu ya. Ya beginilah caranya, yang tadi saya sudah, ini adalah basah ya, ini dicelupkan terus nanti diperas gitu. Ya beginilah namanya juga kerja di rantauan ya sobat, kitanya harus ngikuti anjuran majikan, anjuran bos. Karena orang Hongkong itu inginnya selalu bersih ya, orangnya itu bersih-bersih, pokoknya ingin selalu rumahnya itu bersih.
habis dilap basah terus ini lap kering, harus dilap kering gitu. Bahkan majikanku ya sobat, yang atasnya itu yang kan ada plafonnya itu pun harus dilap juga. Jadi saya juga harus manjat lebih tinggi lagi. Ini tuh saya udah pakai kursi ya, menginjak kursi. Tapi saya harus menginjak lagi di alasnya dapur gitu biar nyampe yang sampai atas itu. Makanya saya kerja itu harus bener-bener hati-hati, dan kitanya harus jangan sampai kita kurang tidur gitu. Nanti kalau kurang tidur ngantuk, kitanya kadang kalau udah ngantuk pegang itu kayak gimana gitu, kayak kalau udah ngantuk lebih baik dibuat tidur gitu aja, jangan kerja. Takutnya karena saya ya beginilah, lihatlah sobat ya, saya udah manjat apa ini kursi, saya juga harus naik ke atas lagi. Lihatlah sobat, saya harus begini, saya harus pegangan ini biar apa ya, biar saya tuh lebih kuat lagi. Karena ini saya ngelap atapnya atas sobat, ngelap atasnya ini yang kayak apa ya, kayak plafon ya namanya, paling enggak plafon ini dari aluminium itu ya. Ini juga pun harus dibersihkan gitu. Tembok-temboknya pun yang ada di atas itu juga harus dilap gitu sobat. Beginilah kerja saya sobat ya, nggak semudah kita itu. Namanya juga mencari rezeki. Kadang kalau menemukan bos baik itu bersyukur, alhamdulillah. Kalau bosnya lagi bos yang cerewet itu ya harusnya gimana ya, disyukuri ya. Gimana ya, namanya juga di sini mencari rezeki, menggais rezeki. Ini semua kan udah ditentukan sama Allah ya. Baik enggaknya majikan, tapi kita tetap berusaha dan bersyukur gitu aja. Yang penting kita kerjanya tuh ya pokoknya bos nyuruh apa itu diikutin gitu, dilakukan dengan ikhlas. Insya Allah ya sobat, insya Allah Allah yang maha kuasa tuh tahu keikhlasan kita bekerja di sini, di tempatnya orang ini. Juga bos mungkin akan juga mengerti atas apa ya, tiap hari kita cara mengerjakan kerjaan rumah itu gimana. Kalau cara kita bagus, bos nyuruh ini dilakukan, itu mungkin bos sendiri juga perlahan-lahan mungkin dia juga bisa bagus sama kita gitu ya. Ya beginilah sobatku cara kerja aku tiap hari bersih-bersih. Aku harus panjat-panjat gitu, pakai kursi gitu ya. Inilah aktivitas saya hari-hari kalau bersih-bersih gitu ya. Ya beginilah, makanya saya harus benar-benar ekstra hati-hati ya sobat, karena saya itu juga punya keluarga yang ada di Indo. Makanya buat teman-temanku semua yang ada kerja di negerinya orang, makanya lebih hati-hati. Pikiran itu jangan sampai dikosongkan. Kalau bisa kita bekerja, kalau kita ngelapiin ini tujuan kita juga, pikiran kita juga harus ke sini. Jangan memikir yang lain itu ya. Pokoknya harus konsentrasi, bener konsentrasi. Karena iya itu sobat, karena juga udah banyak kejadian itu mbak-mbaknya yang kerja di luar negeri, kadang jatuh dari tangga, kadang ngelapi ini jatuh tuh gitu. Kalau majikannya masih punya tanggung jawab untung, kalau nggak bertanggung jawab itu resikonya kita ya, resikonya kita sebagai TKW ya. Itulah sobat. Oke, terima kasih sobatku semua yang sedang menonton video saya ini ya, dan terima kasih dukungannya. Dan dukungannya mohon di like dan komen kalau suka video saya ini, biar saya ada ada masukan atas video saya ini, biar saya kedepannya lebih baik lagi buat videonya ya. Dan jangan lupa di subscribe dan
pencet tombol loncengnya biar sobatku semua selalu bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih pada sobatku semua. Moga sobatku semua dimanapun berada selalu diberi kesehatan sama Allah, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya halal yang lancar gitu ya. Iya, terima kasih sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.